Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, menjelang pemilu tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menandatangani surat edaran pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas PPNPN dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam surat edaran tersebut, Menpan RB mewajibkan agar pegawai pemerintah non-pegawai negeri tersebut di seluruh instansi pusat maupun daerah untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam praktik politik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas PPNPN dalam penyelenggaraan pemilihan umum menetapkan agar pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN di seluruh instansi pusat maupun daerah untuk dapat menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam praktik politik. Menteri Pan-RB Azwar Anas juga menegaskan tujuan dari surat ini adalah mewujudkan PPNPN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas. Ada beberapa langkah yang bakal dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk membina dan mengawasi netralitas PPNPN. Di antaranya melakukan sosialisasi asas netralitas melalui berbagai kegiatan dan beragam media, mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif, pengawasan terhadap PPNPN, menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas atau mengenakan sanksi hukum terhadap PPNPN yang melanggar asas netralitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi PPNPN yang melanggar aturan, pemerintah akan mengenakan sanksi secara bertingkat. Sanksi terberat adalah pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNPN. Hingga awal tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penanganan terhadap 1.321 hoaks politik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menkominfo dalam konferensi pers, menyosong pemilu serentak 2024, pemilu berkualitas untuk Indonesia maju. Menjelang pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak masyarakat untuk lebih cerdas menyikapi isu-isu yang beredar. Dalam konferensi pers menyosong pemilu serentak 2024, pemilu berkualitas untuk Indonesia maju, Menkominfo Johnny G. Plate mengungkapkan, hingga 4 Januari 2023 telah menutup sebanyak 1.321 konten hoaks isu pemilu. Penindakan itu dilakukan guna menjaga kondusivitas terselenggaranya pemilihan umum serta meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi berita yang tersebar bebas terutama di media sosial. Hingga saat ini, Kominfo telah menutup 11 streaming TV radikal, 86 URL, ya, dan hingga 4 Januari 2023 informasi yang terkait dengan hoax sudah dilakukan penutupan atau komite melakukan penanganan konten sebanyak 1.321 hoax politik. Lebih lanjut, Menteri Johnny mengungkapkan, pemilihan umum merupakan puncak dari demokrasi negara. Semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam pesta demokrasi. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan ruang digital dengan sebaik mungkin, tanpa hoaks atau ujaran kebencian. Mari kita jaga dengan baik, agar tetap kedepankan kultur dan etika politik yang baik. Menghormati para pemimpin kita, menghormati para calon pemimpin kita. Calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD di seluruh Indonesia. Ya, dengan tidak menyebarkan informasi yang bersifat post-truth, baik itu hoax maupun hate speech, ujaran-ujaran kebencian di dalam ruang digital kita. Dari aspek pengawasan, Kementerian Kominfo juga memiliki cyber drone yang dapat melakukan pengawasan tanpa jeda untuk melakukan penyaringan dan pengawasan informasi di ruang digital. Di kesempatan yang sama, sebagai upaya mencegah kemunculan hoaks jelang pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk Satgas khusus serta menyiagakan cyber drone. Sistem ini akan melakukan penyaringan dan pengawasan informasi di ruang digital.
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan berbagai langkah untuk mencegah hoaks menjelang pemilu 2024. Salah satunya adalah beroperasinya Cyberdrone yang akan bekerja memantau arus informasi dalam waktu 7x24 jam. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai sistem tersebut dapat membaca data numerikal atau alfabet sehingga terpantau semua perkembangan informasi serta konten hoaks di berbagai platform. Sementara dari sisi regulasi, pemerintah juga tidak tinggal diam. Saat ini sudah terdapat landasan hukum bagi penyebar hoaks dari kalangan masyarakat. Menteri Johnny menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penerapan sanksi di ruang fisik dalam bentuk surat keputusan bersama yang telah ditandatangani Kementerian Kominfo, Polri, dan Kejaksaan Agung. Ya, penanganan atas pelanggaran Undang-Undang ITE, ya, buku saku atau pocket book, sehingga tidak terjadi penafsiran-penafsiran ganda dalam rangka penegakan hukum. Selain itu, terkait Satgas yang diinisiasi oleh Kominfo untuk mengawal proses pemilu di ruang digital telah berjalan. Sedangkan untuk menjaga kebocoran data terkait pemilu, Kementerian Kominfo telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Karena semua infrastruktur yang terkait dengan pengamanan atas serangan cyber itu menjadi domain BSSN. Tindakan-tindakan sanksi administratif atas pelanggaran hukum saya kira sudah berulang kali kami sampaikan itu sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Ya. Hingga saat ini Kominfo bekerja bersama-sama dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, ya, karena data-datanya ada di KPU, dan tentunya dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan data-data yang ada di Dukcapil dan di KPU terjaga dengan baik sehingga mampu menghadapi serangan cyber. Pemirsa, pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang diharapkan berlangsung secara bermartabat berdasarkan pada kedaulatan serta kepentingan rakyat. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, J. Kristiadi, menegaskan untuk mewujudkan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang bermartabat, diperlukan sinergi semua elemen dan harus bersih dari transaksi politik kotor. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP J. Kristiadi berharap pemilihan umum 2024 bersih dari korupsi. Salah satu caranya, Kristiadi meminta agar partai politik mendidik kadernya agar memiliki karakter berjuang untuk rakyat. Kemenangan-kemenangan tokoh partai dalam pemilihan legislatif maupun kepala daerah harus berujung pada kebijaksanaan yang berpihak pada rakyat. Dalam seri podcast DKPP Pria yang sebelumnya dikenal sebagai peneliti dan pakar politik ini menegaskan, pemilu 2024 harus bersih dari transaksi politik kotor. Penyelenggara negara harus bisa mengamankan pemilu 2024, gitu. Supaya apa? Supaya bisa paling tidak memitigasi, ya, dari transaksi-transaksi politik yang sangat kotor ini, ya, untuk bisa apa? Untuk bisa menghasilkan orang-orang yang dipilih rakyat relatif betul-betul orang-orang yang bisa menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat. Orang-orang yang sadar bahwa dia itu dipilih bukan karena dia hebat, ya, dipilih karena rakyat menjerit. Menjerit karena apa? Karena ada banyak hal-hal yang masih diperlukan secara mendasar. Apa itu kepentingan rakyat? Sampai kepentingan yang sangat mendasar, harga cabai, harga garam, harga bahan pangan dan sebagainya seperti itu. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad meminta BNPT untuk memantau gerakan politik identitas dan melakukan tindakan tegas untuk menciptakan pemilu yang aman, damai, dan tertib. Ia juga mengajak pendukung parpol atau pasangan capres-cawapres menghindari hal-hal yang dapat memicu aksi terorisme dan radikalisme di tanah air. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad usai menghadiri rapat meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Indonesia melakukan deteksi dini terkait politik identitas menjelang pemilu 2024. Dasko meminta BNPT untuk memantau gerakan politik identitas dan melakukan tindakan tegas untuk menciptakan pemilu yang aman, damai, dan tertib. Ia juga mengajak pendukung parpol atau pasangan capres-cawapres yang akan bertarung pada Pilpres 2024 untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu aksi terorisme dan radikalisme di tanah air. Kita menciptakan pemilu dengan aman,
damai, tertib, apalagi kemudian kita dalam situasi yang juga harap-harap cemas menghadapi nanti dampak dari ekonomi global yang bukan tidak mungkin juga akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti itu harus kita hindari. Dan kita minta kepada BNPT untuk sedini mungkin melakukan deteksi, untuk sedini mungkin memantau gerakan-gerakan, dan untuk kemudian melakukan tindakan tegas untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam pemilu. Sebelumnya, anggota DPR RI Willy Aditya menduga ada pihak yang sengaja memunculkan sentimen politik identitas menjelang pemilu 2024. Willy juga menyoroti bahwa rekonsiliasi setelah Pilpres 2019 hanya terjadi di kalangan elit, tapi tidak menyentuh di kalangan masyarakat. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi pemilu berkualitas untuk Indonesia Maju sesaat lagi.